Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih setia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami, melewati hari ini, melakukan segala tugas tanggung jawab kami, mengerjakan semua aktivitas kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian, tetaplah berdoa. Sekali lagi saudara, tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ada contoh seorang tokoh yang diberikan karunia istimewa oleh Tuhan, namun sayangnya kehidupannya berjalan dengan tidak begitu baik. Nama tokoh ini adalah Simson. Sejak kecil ia sudah diberikan kekuatan yang spesial, dan dengan kekuatannya yang sangat luar biasa itu, ia dapat mengalahkan musuh-musuh bangsanya. Simson punya karisma yang hebat dan kekuatan yang tidak ada duanya. Namun ia jarang meminta hikmat dan tuntunan Tuhan dalam melakukan tugasnya sebagai seorang hakim di Israel. Karakternya kurang begitu baik. Ia cenderung menuruti hawa nafsu dagingnya daripada menuruti kehendak Tuhan. Terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa Simson jarang sekali berdoa, meminta pengertian dari Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Ia lebih banyak bersandar pada kekuatannya sendiri. Baru setelah ia berada dalam masalah yang sangat kritis, ia berdoa kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28, Simson berdoa meminta Tuhan memberinya kekuatan untuk terakhir kalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menunggu kita berada dalam masalah, baru kemudian berdoa. Jangan tunggu diri kita mengalami persoalan, baru bertanya kepada Tuhan. Setiap hari merupakan momen yang berharga, di mana kita perlu hikmat dan tuntunan Tuhan dalam melangkah, mengambil keputusan, dan melakukan berbagai hal. Ada banyak pilihan yang harus kita tentukan. Setiap peristiwa yang terjadi merupakan hasil dari pilihan-pilihan kita. Maka dari itu saudara, kita perlu bijaksana dalam memilih. Dan untuk itu kita perlu tuntunan Tuhan dengan cara berdoa, minta pengertian dan hikmat dari Tuhan. Dalam renungan kali ini saudara, kita akan belajar 3 hal mengenai manfaat doa. Sebenarnya ada banyak manfaat doa, lebih dari 3. Tapi dalam kesempatan ini, kita belajar 3 hal. Yang pertama saudara, doa membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita mengerti dari pembacaan Alkitab, namun ada hal-hal yang spesifik sehubungan dengan berbagai keputusan harian kita, yang kita dapatkan pengertiannya melalui doa. Dengan berdoa, kita membuka komunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita pengertian oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita dapat memahami apa yang terbaik dan yang berkenan untuk kita lakukan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 tertulis, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang kedua saudara, doa memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Matius 26 ayat yang ke-41 tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Simson memiliki kekuatan secara fisik, tapi dia lemah dalam hal kedagingannya.
Itu sebabnya saudara, kita diajar Tuhan untuk tetap berdoa, supaya kita juga kuat dalam menghadapi berbagai pencobaan yang ada. Dengan berdoa, kita menerima impartasi kekuatan surgawi dari Tuhan, untuk menjadi kuat secara roh, sehingga dapat menguasai diri kita. Yang ketiga saudara, doa mengubah keadaan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian yang terakhir tertulis, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nabi Elia adalah orang yang biasa, sama seperti kita, tapi ia dengan yakin berdoa, dan doanya mengubah situasi. Apapun keadaan kita saudara, dapat berubah karena doa-doa kita mengundang kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu tantangan dalam berdoa, yaitu soal waktu dalam melihat hasil dari doa kita. Sekalipun jawaban Tuhan terasa lama, tetaplah berdoa. Pesan firman Tuhan bagi kita, agar kita jangan berhenti berdoa. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami, supaya kami tetap berdoa. Dalam segala keadaan, situasi kehidupan kami, Engkau mau agar kami berdoa, mengandalkan Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, meminta pertolongan-Mu, meminta kekuatan-Mu, memohon hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti berbagai perkara dalam dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami bersandar kepada kekuatan kami sendiri. Kami lebih bersandar kepada pikiran-pikiran kami. Kami seringkali mengabaikan Tuhan. Kami seringkali meremehkan doa, karena kami merasa bahwa kami bisa dengan kekuatan kami sendiri. Kami bisa dengan pikiran kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti. Berikan kami kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan ubahlah keadaan kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa suka untuk berdoa dan selalu berdoa kepada Tuhan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, berkati dan lindungi kami dalam tidur kami malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang harus mengerjakan profesi dan tanggung jawabnya pada malam hari, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan kekuatan dan tuntunan dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kuasa penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkat dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.